High Grade Rikdom dari series Jikwakusu. Diejek-ejek karena pas demonstrasi ada yang letoy, kenyataannya ini adalah Rikdom paling cakep, paling detail, paling artikulatif, dan paling serba bisa. Mau tahu review lebih lanjutnya? Cek video yang berikut ini ya. Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview High Grade Rikdom dari series Jikwakusu. Iya guys, sesuai yang kalian lihat, kotaknya gede banget. Mungkin dia seukuran kotak Master Grade ya. Coba kalau kita bandingin, maaf guys, kesalahan teknis, salah kotak buat perbandingan. Kalau kita bandingin dengan kotak high grade, misalnya si high grade Jikwakusu yang satu ini, kira-kira hampir setengah kotaknya sih. Tapi yang paling mengganggu adalah Jikwakusu dikenal dengan box artnya yang berdiri seperti ini. Nah, kalau kita urutkan semua gunpla yang udah keluar dari series Jikwakusu, jadinya kayak kurang beraturan gitu nggak sih? Dari kecil jadi gede lagi, terus nanti kecil lagi deh. Tapi detail minor aja sih, dan kayaknya juga udah nggak bisa ditolong lagi. Rikdom yang kali ini kotaknya emang harus sebesar ini. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, untuk perakitan kali ini saya akan menggunakan water slide decal dari si Bandai. Yang kebetulan ketika si Rikdom ini rilis, Bandai juga ikut merilis dua jenis water slide decal yang berhubungan dengan seri Jichwax. Untuk manualnya tipikal dari seri Jichwakusu yang lain, yaitu bentuknya lipat-lipat ya. Untuk runnernya semua adalah runner baru dari tahun 2025. Alasan kenapa kotaknya si Rikdom ini gede banget, isi yang kita dapatkan sebenarnya nggak banyak banget sih. Cuma ada 12 runner, 1 beam saber, dan 1 wire. Tapi kalau kalian lihat bagian-bagian part yang ada di dalam runnernya, besar-besar banget guys. Langsung kita bahas di build aja ya guys. Pertama dari bagian matanya, ini mono eye-nya kecil banget guys, hati-hati ya masuk black hole. Dan uniknya bagian matanya ini bukan stiker melainkan bagian runner. Dan materialnya merupakan color injection. Untuk bagian badannya nggak ada masalah yang berarti, cuma perhatikan bagian perut gendutnya ini, itu nggak akan saklek ya kepasangnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang nggak saklek ketika kalian pasang. Di bagian badan ini ada satu hal yang bikin saya kaget loh. Nanti saya jelaskan ya ketika kita review artikulasi. Bagian pinggangnya secara mengejutkan, banyak part yang harus kita pasang guys. Sepertinya sejauh ini dari high grade yang saya udah rakit, kayaknya bagian pinggangnya si Dom ini adalah bagian yang paling ribet dan paling banyak part yang harus saya pasang. Dan di sini saya mau menggunakan water slide decal yang saya sudah mention sebelumnya. Dan ini merupakan penyesalan sepanjang hidup sih guys. Kelihatannya bagus-bagus aja kan, aman-aman aja kan. Tapi kenyataannya kalian sentuh dikit aja itu water slide decal, langsung rontok semua guys, sumpah. Ya karena rontok semua, pada akhirnya saya tetap pakai stiker yang didapatkan dari kit ini. Nah lalu lanjut kita ke perakitan kakinya. Lihatlah partnya, banyak dan besar-besar guys. Inilah mengapa kotaknya si Rikdom yang kali ini harus sebesar kotaknya Master Grade. Ini adalah salah satu mekanisme fail proofnya si Bandai agar kalian tidak kebalik-balik mana yang bagian atas dan bagian bawah. Lihat bagian kakinya bandingin dengan mouse laptop saya. Nah yang unik dari Rikdomnya si Jikwakusu ini adalah Rikdom ini punya 3 kaki. Dan ternyata kaki yang belakang itu adalah backpacknya guys. Dan lihat ini detail bagian telapak kakinya atau thrusternya. Keren banget guys. Dan juga sebenarnya kaki bagian belakangnya itu juga berfungsi sebagai cadangan buat kaki bagian kiri dan kanannya. Mungkin contohnya kayak Silver Bullet Suppressor ya, tapi kan dia cadangannya tangan ya. Nah kalau Rikdom kali ini bagian kakinya guys. Untuk bagian lengannya cukup simple, tapi ada satu hal yang harus kalian perhatikan di bagian ini. Bagian yang menonjol itu harus masuk ke bagian dalamnya. Mungkin sukar dipercaya, tapi ini adalah Rikdom paling pertama yang pernah saya bikin sepanjang sejarah saya memasuki hobi gunpla. Dari berbagai banyak varian dari bermacam-macam rakit Rikdomnya series Jichwax ini adalah rakit dom pertama buat saya. Untuk wire-nya sih kita cuma dikasih 1 helai, tapi kita harus potong karena ada 2 hook yang digunakan untuk gimmick si dom ini. Gimmick senjata lainnya ada beam saber dan ada bazooka yang super gede. Jangan melupakan runner yang kecil ini ya. Kalian lihat deh ukuran bazookanya yang segede kancut ini. Sayangnya sih warnanya terlalu polos ya. Ya, dan sudah jadi untuk Rikdom kita yang satu ini. Ini bulky dan cakep banget sih guys. Yuk kita lanjut. Pertama kita lihat dulu estetik dari si Rikdom ini. Ini cakep banget sih guys. Kalian harus lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Bahkan ini ada color separation di pundak armornya, detail banget sih. Dan main course-nya adalah detail di bagian telapak kakinya. Ini mah kalau kata orang-orang ya, chef kiss banget cuy detailnya. Apalagi kalau kalian cat bagian dalemannya, makin mantep lagi guys. Ini merupakan Rikdom pertama saya, jadi sebenarnya saya ada kesusahan gitu gimana caranya buat Rikdom ini berdiri tegak. Jadi kayak rada ngangkang gitu. Bagian kakinya sih bisa kita atur ya, jadi dia kayak bisa rada miring gitu. Awalnya sih susah ya buat ngatur gimana caranya biar berdiri tegak. Tinggal butuh pembiasaan aja sih. Ya jujur aja ini sebenarnya kelihatannya masih ngangkang ya, hehe. Oke, sekarang mari kita review artikulasinya. Pertama dari bagian kepala.
kepala. Dengan model kepala yang unik kayak gini agak terbatas ya pergerakan kepalanya. Bahkan kayaknya ajeb-ajeb buat lagu jazz aja susah ini kepala. Lalu lagi yang unik dari Rick Dome ini adalah bagian mono eye-nya bisa kita gerak-gerakan dengan bebas kayak gini loh guys. Sebuah perkembangan sih dari pendahulunya si Giannya Xavier yang agak ribet gerakin mono eye-nya. Nah gini dong bisa ajeb-ajeb. Iya guys, pergerakan badannya walaupun bulky kayak gini cukup artikulatif loh. Bisa ya asal jangan terlalu ekstrim aja ya gerakinnya guys. Lengannya bisa kita tekuk sampai sedalam ini, nggak bisa kita tarik sampai atas sih sebenarnya. Lalu untuk bagian pundak armornya ini punya artikulasi ya guys. Copot lagi beliau guys. Nah ini nih yang saya mau tunjukkan ke kalian. Rick Dome ini punya artikulasi yang sekelas dengan seat action system loh guys. Jadi bagian lengan ini bisa kita atur sehingga bisa menambah artikulasi dari bagian lengannya. Cuman diingat ya, badan Dome ini bulky banget. Walaupun dikasih mekanisme artikulasi seperti itu pun juga terbatas juga pergerakannya. Sekalipun begitu lengannya cukup artikulatif sih ini. Untuk bagian pinggangnya, bagian roknya ini bisa kita gerak-gerakan ya seperti ini. Dan ada lubang untuk menghubungkan ke action base-nya. Sekarang kita review bagian kakinya. Pertama dia bisa split sampai sejauh ini. Untuk menyilangnya nggak seberapa jauh ya, paling cuma bisa sampai segini. Kedepannya bisa kita gerakan sampai sejauh itu, tapi ke belakangnya terbentur sama bagian pinggangnya. Oh ya lupa satu hal, di bagian pinggangnya ada thruster yang bisa kalian gerak-gerakan seperti ini. Bagian kakinya bisa kita tekuk sampai sedalam ini. Dan nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian ejek-ejek. Loh bang, ini kan letoy. Ya kelihatannya agak letoy sih, tapi kayaknya nggak separah ketika demo kemarin nggak sih ini. Apalagi kalau kalian tekuk seperti ini, bahkan lebih solid lagi ini bagian kaki belakangnya. Ini adalah konektor antara bagian kaki belakangnya dan bagian badannya, jadi bisa kita gerakkan dan kita turunkan seperti ini. Nah sekarang domnya kita ganti ke mode cap kaki 3, nggak pakai badak guys. Jujur aja sih buat nekuk kakinya ini agak seret dan suka lepas gitu bagian kakinya. Tapi kalau misalnya udah ngeset kayak gini, enak banget sumpah ini digerak-gerakin. Jet Stream Attack. Kita mendapatkan variasi tangan yang membuka seperti ini, dan menurut tangan bagian kirinya ada dua variasi. Variasi yang ada lubangnya bisa kita pasangin wire seperti ini. Tapi bagian jangkarnya itu gampang banget buat copot guys, karena nggak saklek banget masuk ke wirenya. Nah yang akan disayangkan adalah beam sabernya pakai runner biasa ya guys. Nggak kayak beam saber pada umumnya yang agak transparan gitu. Dan bengkok lagi kayak gini. Ini beam saber apa sapu terbangnya Harry Potter dah. Lalu gimmick lainnya adalah basokannya yang super gede dan super panjang ini. Kayak punya bandingin deh panjang basokannya sama Rick Dome-nya sendiri. Oh ya guys, tangannya ini mirip banget mekanismenya dengan Giannya Xavier. Tapi menurut saya ini lebih rawan nggak putus sih. Agak lebih besar gitu sih bagian melnya. Dan basoka ini bisa dipegang dua tangan kayak gini ya guys. Cuman agak susah sih buat ngaturnya. Intinya sih butuh kesabaran dan iman yang kuat sih. Tapi begitu udah set kayak gini, cakep banget cuy Rick Dome-nya. Gak berhenti-berhentinya cuy ngatain si Rick Dome ini cakep. Tapi emang secakep itu sih. Cakep, gahar. Kayaknya Rick Dome ini deh yang bikin saya jatuh cinta sama desainnya Dome. Oh ya sebenarnya Rick Dome ini punya dua variasi loh. Variasi punya Mas Gaya dan punyanya Mas Ortega. Dan cara membedakannya adalah iya, cuma ditaruh pedang gitu aja udah jadi beda variasi guys. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Rick Dome-nya G-Chwax yang satu ini? Menurut saya, udah saya bilang berkali-kali sepanjang review, ini Dome super cakep. Bahkan kayaknya yang paling cakep dan gahar di antara varian Dome yang lain. Ini kata orang yang pertama kali bikin Dome sih. Oke, pertama dari rakitnya, emang kayaknya yang paling ribet dan makan waktu di antara kit G-Chwax sejauh ini. Apalagi bagian kakinya yang menggunakan banyak parts. Namun saya nggak menemukan ada kesusahan di sepanjang rakitnya. Kalau separationnya yang mantep, akurasinya dibandingkan dengan yang keluar di anime, detail yang ada di kit ini, terutama bagian thrusternya yang ada di telapak kakinya, secara estetik saya bener-bener puas sih ngeliatin ini Dome. Artikulasi, untuk mobile suit tipe bulky kayak gini, saya terkejut dengan seberapa fleksibelnya nih Gunpla. Bandai bahkan berani menambahkan artikulasi ala seat action system di bagian badannya. Bagian kakinya yang menjadi bagian paling unik di antara Dome yang lain, super solid dan cukup artikulatif. Emang agak kaku sih dan seret ketika digerakin. Bagian kaki ketiganya yang diejek-ejek letoy bukan masalah yang berarti. Sudah improve solidnya semenjak demo di awal. Lanjut ke gimmick, ini Dome kayaknya yang paling lengkap dan serba bisa dibandingkan dengan varian Dome yang lainnya. Gimmick tiga kakinya yang super fun buat dimainin, bagian kakinya dengan thruster super detail yang kalau bisa di shoot di angle tertentu, bikin gak percaya kalau selevel mobile suit aja punya power setara mobile armor. Jadi secara overall, sudah saya sebutkan di awal, fix no debat ini adalah Dome paling cakep, artikulatif, dan serba bisa dibandingkan varian Dome yang lain. Buat pecinta kroco dan terkena penyakit kroco gila, ini adalah
salah satu kit Kroco yang wajib kalian punya sih. Cuman ada satu masalah yang perlu kita bicarakan, yaitu harga ya guys. Dibanderol di harga 3.630 yen di Jepang, merupakan kit paling mahal di lini G-Chuck sejauh ini, dengan box yang super gede kayak gini, runner dengan part-part sebesar ini, dan jadinya super bulky ketika sudah jadi. Harga 3.630 yen cukup worth it sih menurut saya. Namun mempertimbangkan harganya ketika masuk ke Indonesia, jangan kaget kalau kalian menemukan dom ini di harga 800.000 di pembukaan. Mempertimbangkan rate si paling resmi di range 150, dom ini layak kalian tebus di kisaran 550.000 sampai 600.000 ya guys. Di atas itu udah tunggu aja harganya mendingin. Diingatkan ini kit high grade ya guys. Ini malah jadi background kalian untuk mempertimbangkan menebus si dom yang cakep ini. Iya bang, harga segitu kan udah bisa nembus master grade ya. Semakin valid kan alasannya. Jangan asal nuduh gorang-gorang seller ya kalau kalian nemu harga 700.000 ke atas aja di minggu-minggu awal Oktober. Harga awal di Jepang aja sudah setara real grade soalnya guys. Pesan dari saya, rajin-rajin baca dan cari info tentang harga retail Gunpla. Sebelum asal nuduh, ngomong seller goreng lah, seller cari cuan gini amat lah, seller apalah. Harga real grade di awal-awal sebelum mendingin juga dibuka di kisaran segitu bukan? Pertimbangkan, orang kalau jualan juga butuh modal guys, dan hal-hal yang harus dibayar untuk jualan. Ya tapi pertimbangkan juga sih seller itu emang jualannya bener atau enggak. Ya masa dijual di harga 800.000 juga. Jadi itu mungkin kelemahan satu-satunya yang paling vital dari si dom ini, yaitu harganya. Tapi kalau kalian bisa nembus dom ini di harga yang normal, udah worth it parah sih ini guys. Kroco wajib punya di 2025 dan bahkan sepanjang sejarah pergunplaan. Kalau menurut kalian gimana tentang dom cap kaki 3 nggak pakai badak ini? Coba komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri videonya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat member Jenis Meister. Ada Bang Jonathan Jo, Bang Moh Khairul Fikri, Bang Aldi, Bang Rengga Faisal, Bang Jerry, Sultan Hami, Bang Kumagami, Bang Teddy Mukti, dan Bang Nubdes. Lalu ada member Jenis Notekadan, Bang Dino Assembly, Kak Ikna Santosa, Bang Iqbal 8, Bang DZQ, Bang Rian Givari, dan Bang Kili Allen. Serta ada Bang Kalimar Mark 9 dan Bang Ryose. Serta member Jenis Alliance yang tertera di sini. Mau titip Gundam atau mainan lain fresh langsung dari Jepang dengan harga super terjangkau, bisa langsung join membership Greater Genis People, level Tekadan atau Meister ya. Mau PO Gundam rilisan baru super murah, gak mau ketinggalan berita terhangat seputar Gunpla dan Gundam, ikut ngobrol di voice chat dengan teman baru satu hobi, cari teman main game Gundam dan lainnya, atau cuma mau sekedar tuker-tukeran meme sama orang super gokil di dunia Gunpla, kalian bisa ikut Discord Ayo Genius Genis People di link di deskripsi ya. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau mau nanya-nanya juga bisa melalui IG atau TikTok di sini, atau juga bisa melalui chat di Discord. Sampai jumpa di video berikutnya.